Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Ustazah Dini ya nak. Hari ini kita masih belajar buku tema 2G, subtema 2, pembelajaran 3. Oke, silahkan kakak siapkan bukunya dan alat tulisnya. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke sayang, sekarang kita buka buku paketnya pembelajaran ketiga. Oke, silahkan kakak buka buku paketnya halaman 64. Ya sayang ya. Oke, seperti biasa kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan ayo membaca. Nah, di sini ada dongeng tentang persahabatan kucing dan angsa. Kita baca bersama yuk nak. Membacanya hati-hati ya. Persahabatan kucing dan angsa. Pada zaman dahulu, kucing dan angsa hidup rukun. Mereka selalu jalan bersama. Mereka senantiasa berbagi suka dan duka. Bila angsa diganggu hewan lain, maka kucing akan membelanya. Angsa juga sering membagi makanannya kepada kucing. Suatu hari, kucing berburu ikan sendirian di danau. Ia mendapatkan seekor ikan bandeng yang besar. Ikan bandeng menggugah selera kucing. Kucing segera menuju pinggir danau untuk membakar ikan yang dia peroleh. Setelah ikan matang dibakar, kucing segera ingin melahapnya. Saat ikan sudah sampai di mulut, kucing teringat kepada angsa sahabatnya. Angsa sering membagi makanan kepadanya. Kucing bingung apakah dia juga harus membagi ikan kepada angsa sahabatnya atau dia makan sendiri saja. Kucing bergumam dalam hati. Wah, kalau ikan ini harus dibagi dengan angsa, tentu aku cuma mendapatkan setengah. Padahal ikan ini enak. Andai aku membagi ikan ini sama besar, lalu aku dapat bagian ekor, maka angsa akan dapat bagian kepala. Padahal kepala ikan adalah bagian yang paling aku suka. Andai aku dapat bagian kepala, sedangkan angsa dapat ekor, tentu aku kehilangan bagian yang banyak dagingnya. Aduh, bagaimana ini? Kucing kebingungan. Dia mulai bersikap tidak adil. Kucing tidak mau berbagi makanan dengan sahabatnya. Tapi tidak berapa lama kucing tersadar. Dia tidak boleh melupakan sahabatnya. Dia teringat kebaikan angsa selama ini. Angsa selalu berbagi makanan dengannya. Kucing segera berlari ke rumah angsa. Kucing tidak sabar ingin berbagi ikan dengan sahabatnya. Di tengah jalan, angsa melihat kucing sedang berlari tergopoh-gopoh. Kucing tidak melihat angsa yang keluar dari semak-semak. Kemudian angsa berteriak memanggil kucing. Hei kucing, mau kemana kamu? Angsa, aku mau ke rumahmu. Aku mendapatkan ikan bandeng. Aku ingin berbagi bersamamu. Wah, senang sekali kamu mau berbagi ikan denganku. Mari sini kita makan di bawah pohon itu. Kucing dan angsa segera berjalan menuju bawah pohon yang rindang. Mereka akan makan ikan tangkapan kucing di bawah pohon. Kucing segera meletakkan ikan di tanah. Kucing segera membagi ikan sama besar. Bagian kepala dibagi dua, bagian ekor dan badan juga dibagi dua. Sebagian ikan diberikan kepada angsa, sebagian lagi merupakan bagian kucing. Kemudian mereka makan ikan dengan lahap. Persahabatan kucing dengan angsa sangat indah. Mereka selalu saling berbagi. Nah, itulah dongeng kisah persahabatan kucing dan angsa. Sekarang yuk coba dilihat halaman 66-nya yang
Ayo berlatih, kita latihan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 berdasarkan dongeng yang tadi sudah kita baca bersama. Oke sayang? Nomor 1, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Nah, tadi siapa tokohnya? Yang kedua, bagaimana sikap kucing saat mendapat ikan? Ayo, bagaimana tadi sikap kucing saat mendapat ikan? Yang ketiga, mengapa kucing mencari angsa? Kenapa tadi kucing mencari angsa ya? Nomor 4, bagaimana sikap angsa saat kucing memberinya makanan? Bagaimana sikap angsa Kak saat dikasih makanan sama kucing? Nomor 5, bagaimana persahabatan kucing dan angsa? Nah, silakan kakak jawab, lalu kakak samakan jawabannya dengan Ustazah. Ya nak ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang aktivitas individu. Nah, yang aktivitas individu silakan kakak baca, lalu kakak jawab sendiri ya nak. Oke? Iya, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita lihat halaman 67. Ayo mencari tahu. Nah, di sini ada temukan informasi berikut terkait dongeng yang kamu baca. 1. Kata sapaan apa yang kucing gunakan untuk angsa? Nah, kira-kira tadi saat percakapan kucing dan angsa, kucing menyapa angsanya bagaimana, Kak? Nah, angsa, aku mau ke rumahmu. Iya. Nomor 2, kata sapaan yang angsa gunakan untuk kucing. Bagaimana, Kak? Nah, hei kucing, mau kemana kamu? Nah, nomor 3, kutiplah kalimat dalam dongeng yang mengandung kata sapaan. Nah, tadi kan sudah kita jawab bersama. Sekarang silakan kakak tuliskan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kalau tidak muat di buku paket, silakan kakak tulis di buku tulis garis 6 supaya rapi. Ya nak ya? Yang rapi tulisannya ya. Perhatikan huruf kapitalnya dan tanda bacanya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang menyamakan nilai pecahan. Kemarin kita sudah belajar ya nak tentang pecahan. Ada pecahan berapa saja? Iya betul, ada pecahan 1/2, ada pecahan 1/3, ada pecahan 1/4. Nah, maksud menyamakan nilai pecahan itu gimana sih Ustazah? Nah, jadi ada beberapa pecahan yang nilainya sama. Nah, di sini kita lihat pecahan 1/2 sama dengan beberapa pecahan di bawah ini. Nah, jadi 1/2 itu nak sama dengan 2/4. 2/4 itu ya, 2/4 itu juga bisa disebut 1/2. Selain itu ada pecahan berapa lagi? Ada pecahan 3/6. 3/6 itu sama dengan pecahan 1/2. Lalu ada 4/8. 4/8 itu sama dengan pecahan 1/2. Gimana sih caranya Ustazah? Itu dapat dari mana sih? Nanti kita bahas, oke? Yang kedua, nah menyamakan nilai pecahan. Sekarang pecahan 1/3. Pecahan 1/3 nilainya sama dengan pecahan 2/6. Sama juga dengan 3/9. Sama juga dengan 4/12. Ya, jadi 2/6, 3/9, 4/12 itu pecahan yang sama nilainya dengan 1/3. Ya sayang ya? Sekarang kita coba yang 1/4. Pecahan 1/4 sama dengan beberapa pecahan di bawah ini. Ada pecahan 2/8. Ya, ada pecahan 3/12. Ada pecahan 4/16. 2/8, 3/12, 4/16 itu sama nilainya dengan pecahan 1/3. Nah, bagaimana sih Ustazah itu pecahannya didapat dari mana sih? Nah, ini
ini caranya sayang. Cara menyamakan nilai pecahan. Caranya adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan angka setelah 1. Misalnya dikalikan dengan angka 2, dengan angka 3, dengan angka 4, dengan angka 5, dan seterusnya. Ya, atas bawahnya sama-sama dikalikan. Kita lihat. Nah, tadi yang 1/2 itu kan ada 2/4, ada 3/6, ada 4/8. Nah, itu didapat dari sini, Nak. Nih, didapat dari sini. 1/2. Nah, 1/2 tadi kan katanya cara menyamakannya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan angka setelah 1. Berarti angka 2. Nah, 1/2 berarti angka 1-nya dikali 2. Angka 2-nya dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. Ya, ini sama kan nih, 1/2 dikalikan dengan angka 3. Nah, 1/2 dikalikan dengan angka 3. Atasnya dikali 3, bawahnya dikali 3. Lalu hasilnya menjadi 3/6. Ya, sama seperti ini. 1/2 dikalikan dengan 4/4. Maka hasilnya menjadi 4/8. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Ya sayang ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi pecahan 1/3 itu ada yang 2/6, ada yang 3/9, ada yang 4/12, itu sama sayang. Nih, sama. Nih, 1/3 dikalikan dengan angka setelah 1. Berarti dikalikan dengan 2. Nih, atas dikali 2, di bawah juga dikali 2. Jadi 1 kali 2, 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Begitupun seterusnya. Ya, begitupun seterusnya 1/3. Lalu ini dikalikan angka 3. Lalu menghasilkan 3/9. Ini juga sama, 1/3 dikalikan dengan 4/4. Lalu menghasilkan 4/12. Gitu. Yang 1/4 pun sama, Nak. Nih, di sini ada ya, ada 1/4. Nah, dikalikan dengan angka setelah 1, dikalikan dengan angka 2, maka hasilnya menjadi 2/8. Yang ininya juga sama, 1/4 dikalikan dengan angka 3, hasilnya menjadi 3/12. Ininya juga sama, 1/4 dikalikan dengan 4, maka hasilnya menjadi 4/16. Jadi seperti itu ya sayang untuk menyamakan nilai pecahan. Nah, jadi jangan sampai lupa, coba kakak pelajari. Ya, sekarang bagaimana kalau 1/2 itu dikalikan dengan angka 5? Nah, 1/3 dikalikan dengan angka 5, 1/4 dikalikan dengan angka 5 akan menghasilkan pecahan berapa ya? Coba kakak latihan di rumah ya sayang ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Hari ini kita belajar tentang dongeng persahabatan dan menyamakan nilai pecahan. Oke, cukup sekian dari Ustazah Dini. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya ya Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.